Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Safira Fadila Utama, nomor presensi 32 dari kelompok 7 sebagai tim proposisi dan sebagai penjara 2. Di sini saya selaku penjara 2 akan melanjutkan argumentasi dari pembicara 1. Argumentasi pertama yaitu dukungan gerakan pro-minoritas lain dapat melunturkan rasa nasionalisme karena orang Indonesia mendukung orang asing tetapi tidak ikut mendukung rasisme yang ada di Indonesia. Nasionalisme merupakan sebuah paham yang muncul tatkala kita diharuskan untuk memilih pada diri kita akan status kebangsaan. Secara umum, nasionalisme muncul tatkala seseorang dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang mengharuskan memilih hal yang berkenan dengan kewarganegaraan suatu kelompok yang secara khayal ada keterikatan. Warga negara dari suatu bangsa pasti memiliki identitas politik yang mana identitas tersebut ditanamkan semenjak kita lahir, semenjak kita mengenyam pendidikan. Di Indonesia, secara penanaman konsep identitas politik diwujudkan pada diselenggarakannya peringatan-peringatan yang berkaitan dengan jati diri bangsa. Misal, peringatan Sumpah Pemuda, 17 Agustus, upacara setiap hari Senin, dan sebagainya. Yang mana kesemua itu merupakan upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan identitas politik dan upaya untuk menanamkan rasa nasionalisme, mencetak pribadi-pribadi yang baik, yang cinta dan bangga akan bangsanya. Saya adalah orang Indonesia, lahir dan hidup di Indonesia. Maka saya harus mengabdi kepada bangsa dan negara saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk negara? Statement di atas mungkin pada saat ini sudah tidak bisa dipakai atau dijadikan patokan. Ini terlihat dari masyarakat Indonesia saat ramainya kasus Black Lives Matter. Slogan Papuan Lives Matter menjadi ramai diperbincangkan karena adanya kekerasan berkelanjutan yang dialami oleh masyarakat asli Papua di tangan pihak berwenang. Pada 2019 terjadi kerusuhan di Wamena yang diawali dengan peristiwa pengepungan dan rasisme di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur yang merendahkan masyarakat Papua. Pasca peristiwa tersebut, semua semakin terlihat bahwa bagi masyarakat asli Papua, pembahasan mengenai rasisme tidak dapat dilepaskan dari diskusi mengenai perjuangan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Ketika isu Black Lives Matter mencuat, tidak heran apabila kemudian diskusi mengenai Papua kembali diangkat. Ini menunjukkan jika rasa nasionalisme bangsa Indonesia meluntur karena mereka lebih memilih membela kasus Black Lives Matter pada kasus yang sama terjadi di Indonesia, yaitu Papua. Namun mereka seakan menutup telinga akan hal itu dengan merasa tidak mau ikut campur dengan masalah ini. Jadi sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus mendukung ditegakkannya keadilan untuk orang asli Papua. 2. Argumentasi kedua, mendukung aksi demo Black Lives Matter secara langsung dengan ikut turun demo memiliki banyak dampak negatif dan dapat merusak beberapa fasilitas umum. Rusaknya fasilitas umum negara membuat negara mengalami kerugian besar. Oleh karenanya, kita dilarang untuk mendukung aksi pro-minoritas lainnya.
demo Black Lives Matter banyak mengalami kerusakan properti seperti patung, fasilitas umum, dan bangunan yang mencapai puluhan juta dolar. Pada Juni lalu, Trump memerintahkan polisi bertindak tegas terhadap para demonstran untuk mengalami mereka dengan sanksi berat. Begitu banyak kerugian atau merusak fasilitas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk argumen selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.